Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini saya ikut Hermawan bersama channel Sahabat Dinkes ingin membantu menjelaskan tentang cara penggunaan aplikasi Sri Kandi. Sebenarnya saya ingin membuat tutorial tentang penggunaan aplikasi tersebut ya, tapi karena di YouTube sudah ada ya konten yang memuat hal itu dan saya tidak perlu membuat ulang. Saya hanya izin melakukan reaction atas konten tersebut dan melengkapi informasinya. Baik, karena ini adalah aplikasi yang baru ya, jadi apa itu Sri Kandi itu mungkin banyak juga di antara kita yang belum memahami ya. Jadi saya dalam kesempatan ini membacakan informasi yang sudah saya kumpulkan tentang Sri Kandi. Jadi apa itu Sri Kandi? Sri Kandi adalah singkatan dari Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Sri Kandi merupakan aplikasi yang diluncurkan pemerintah sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Aplikasi tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Aplikasi Sri Kandi memiliki beberapa fitur seperti fitur penciptaan arsip yang meliputi pembuatan, penandatanganan, pengiriman, dan penerimaan naskah dinas secara elektronik antar instansi pemerintah. Selain itu, terdapat fitur penggunaan arsip oleh pengguna yang berhak, meminjamkan arsip, dan fitur penyusutan arsip yang meliputi pemindahan dan pemusnahan arsip. Demikian. Selanjutnya, penerapan aplikasi Sri Kandi dalam setiap lingkungan kementerian atau lembaga atau pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam kearsipan serta menjadi memori kolektif bangsa, serta pengelolaan informasi berbasis digital dapat terekam dengan baik dan memudahkan koordinasi antar pemerintah. Keberhasilan penerapan aplikasi Sri Kandi ini tentu terletak pada peran, kolaborasi, dan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholder di lingkungan pemerintah yang berkaitan sehingga tertib administrasi, transformasi digital dalam kearsipan, dan penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik dapat terwujud. Demikian sedikit informasi pembuka atas aplikasi Sri Kandi. Baik, kita langsung pada video yang memuat konten tentang cara penggunaan aplikasi Sri Kandi. Kita simak sama-sama. Yuk, kita tonton yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan coba mengulang kembali tutorial terkait penggunaan aplikasi atau sistem informasi kearsipan dinamis dan terintegrasi yaitu Sri Kandi. Karena di sini kita masih tahap belajar, jadi ada dua alamat website ya, yang satu srikandi.layanan.go.id, yang satu srikandi.arsip.go.id. Oh ya. Nah, di sini untuk yang arsip ini nanti yang benar-benar akan dipakai sebagai pengarsipan administrasi kita. Sedangkan kalau yang layanan ini untuk pelatihan. Karena kita sifatnya sekarang masih latihan, kita menggunakan srikandi.layanan.go.id. Kita masuk. Lalu kita ketik nama penggunanya sesuai dengan akun yang sudah dikasihkan. Passwordnya. Oh, masing-masing kan sudah ada dibagikan masuk. ya. Ini adalah halaman awal dari aplikasi Sri Kandi.
yang akan kita lihat. Jadi untuk angka pertama sebagai pembuat surat itu adalah kita harus membuat pengaturan dan menu pengaturan. Menu pengaturan di sini ada penerima naskah. Ini nanti bagian kepegawaian yang mengatur. Jadi kita lewatkan, lalu kita klik daftar penanda tangan. Ini saya hapus dulu. Ya, ini ada tampilannya daftar penanda tangan naskah. Karena ini masih kosong, kita sekarang buat baru. Ya, di sini buat baru. pengguna layanan, karena penandatangan surat ini saat ini baru ada kepala dinas, jadi kita cari adalah kepala dinas, yaitu Pak Azmi, Dinas Kesehatan sebagai kepala dinas kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Ini kosongkan saja dan kita simpan. Selesai sampai situ, kita lanjut ke menu pengaturan lagi dan daftar verifikator. Verifikator di sini, ini saya hapus dulu. Verifikator di sini adalah orang yang akan memverifikasi surat yang kita buat, yang selama ini bentuknya adalah paraf. Paraf di samping tanda tangan kepala dinas, di samping bawah kiri, atas kiri. Bawah kiri biasanya subkoor atau kasih, atas ke kiri adalah kabit, atas kanan adalah sekdin. Itu adalah verifikasi. Nah, sekarang verifikasi juga di dalam arsir kandi ini, kita harus masukkan dulu kira-kira surat kita ini yang akan memverifikasi itu siapa. Biasanya kan surat yang membuat adalah staf. Klik buat baru, kita cari yang kepala seksi yang terdekat atau subkoornya. Bisa ketik langsung kabitnya sebagai kabit Yankes, kabitnya lagi sebagai sekretaris, kabitnya sekretaris, Jonadin sebagai sekretaris. Ini contohnya. Silakan sesuai dengan kabit masing-masing dan subkoordinator masing-masing. Simpan. Akan muncul namanya tiga-tiganya. Ini adalah daftar. Kalau memang ke depan ada mau ditambah lagi, silakan. Perlakuan untuk pengaturan ini hanya sekali, pertama kali. Jika seterusnya nama tiga ini yang akan terus dipakai, kita tidak perlu lagi masuk pengaturan, kecuali akan nambah nama verifikator. Lalu kita klik ke daftar tujuan. Surat ini ada dalam tujuan juga, harus kita masukkan dalam pengaturan, tidak bisa sembarangan dalam ngetik. Ini saya hapus dulu sebagai kita akan belajar dari awal. Jadi ada 3 tujuan yang dalam aplikasi Srikandi ini. Yang pertama adalah tujuan internal. Tujuan internal adalah tujuan yang ada dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Misalnya tujuan internalnya adalah ke dinas lain, seperti misalnya ke Terpadu, ke dinas sosial, ke PMD, yang penting ada dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Tujuan Srikandi adalah untuk keluar dari Kabupaten Musi Banyuasin, misalnya ke kabupaten di Jawa Barat, kabupaten di Bali, kabupaten di Provinsi Jawa Timur misalnya. Asal tujuan tersebut mereka juga sudah menggunakan Srikandi. Lalu tujuan eksternal adalah tujuan yang memang di luar dari Srikandi. Jadi tujuan tersebut mereka tidak menggunakan Srikandi, aplikasi Srikandi, sehingga kita menggunakan tujuan eksternal. Di sini puskesmas belum masuk. Puskesmas harusnya dalam tujuan internal, tapi karena belum masuk, jadi puskesmas saat ini kita anggap ke tujuan eksternal. Kita ambil contoh sekarang tujuan internal, misalnya kita mau kirim surat ke dinas sosial. Kepala dinas sosial, penggunanya otomatis nanti nama kepala dinasnya, simpan. Kita mau contoh juga misalnya tujuan Srikandi, kita mau kaji banding keluar Kabupaten Musi Banyuasin, misalnya ke Jawa, atau kita mau misalnya mau bukan kaji banding, mau konsultasi ke Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan, unit kerjanya tinggal cari
Kita coba cari pelayanan kesehatan Dirjen Yankes misalnya kita mau, atau Dirjen Yankes ini masih aplikasi latihan ya. Mungkin nanti kalau udah yang sebenarnya mungkin akan lebih luas, lebih banyak lagi pilihannya. Saya anggap Dirjen Yankes, penggunanya ini Direktur Jenderal Yankes Simpan. Contoh lagi kita mau buat ke eksternal, mungkin saat ini kita coba puskesmas ya. Mas Balai Agung, nama kepala puskesmas kita tulis. Nah, ini contohnya ya. Selesai tujuan, kita selesai, lalu kita cari template-nya dulu, template naskah. Saya ada punya suratnya ya, saya cari dulu surat. Cari dulu ya, sebentar pause dulu. Ya, lanjut bahwa setelah pengaturan tadi selesai, daftar tujuan, kita masuk ke template naskah. Template naskah ini karena masih latihan, sebatas hanya 19 template. Nanti kalau sudah bukan latihan ya akan ada banyak. Kita tinggal cari template suratnya mau yang seperti apa. Kita ambil contoh sekarang surat dinas OPD. Kita anggap surat dinas OPD, unduh ya, nanti akan terdownload. Nah setelah itu sebentar kita buka dulu. Ini adalah hasil download kita tadi. Sebentar. Ya, ini adalah hasil download tadi. Jadi ini surat ini yang sudah kita download tadi, yang ada tanda dolar dan dalam kurung ini jangan diganti. Ini jangan diganti. Ini jangan diganti. Yang XX ini boleh diganti. Ya, saya ganti dulu coba. Gerak cepat aja ya. Saya buat ini contoh surat lagi deh. Ini contoh dan seterusnya. Ternyata ini masih XSS, tampilan tidak ada lampiran. Kalau ada lampiran seperti biasa, kepadanya ini kita anggap bahwa puskesmas dan lain agung ini sekali harus diisi, yang XXS harus diisi ya. Oke, sudah selesai ini kita anggap seperti kita anggap seperti ini. Sudah selesai tembusan, kalau nggak ada kita hapuskan. Kalau sudah, ini nama pangkat kepala dinas. Contohnya pendidikan 1, yang lagi-lagi yang ada dolar-dolar ini jangan dihapus. Oke, kalau sudah kita simpan. Simpan di download surat latihan. Oke,
tutup. Oke, kita balik ke Sri Kandi. Kalau sudah, kita baru masuk ke registrasi naskah keluar. Ya, registrasi naskah keluar. Oke, di sini dikirimkan melalui Dinas Kesehatan. Terus, di sini apa jenis naskahnya, nota dinas, surat dinas, sifat naskahnya biasa atau yang lain, saran pilih, tingkat urgensi biasa, klasifikasi seperti kesehatan aja, ada tinggal pilih yang mana, nomor 440, ambil nomor untuk nomor suratnya, ini hanya bersifat sementara, nanti kalau sudah tanda tangan nomor itu akan berubah. Halnya perihal apa, pemberitahuan jam pelayanan puskesmas. Isi ringkas dari perihal ini, surat ini adalah info pengumuman terkait jam puskesmas. File naskah, nah ini yang harus kita upload, naskah yang tadi kita simpan, bentuknya surat latihan. Ya, silahkan apa yang tadi disimpan. Kalau sudah, kalau ada naskah lampiran silahkan ditaruh di sini. Kalau nggak ada, lampirannya di sini ya. Tujuan utama kita pilih tujuan tadi ke Puskesmas Balai Agung. Contohnya, kalau mau ditambah lagi silahkan. Tembusan kita tidak ada. Verifikator, nah verifikator di sini sebaiknya memang biasa surat kita yang manual juga ada 3 jabatan yang memverifikasi, subkoor, skabid, sekdim. Kita kasih masukan secara bertingkat, subkoor, kabid, sekdim. Penandatangannya Pak Azmi, dan simpan. Sampai di sini selesai. Ini contohnya yang saya baru buat hari Minggu ini, ya, bahwa yang nomor 1 di sini kita akan terlihat bahwa ada status verifikator 3 orang yang belum melakukan verifikasi, status matang belum, status belum, berkat belum. Oke, sampai di sini dulu. Ini sampai sini tingkat di sini adalah selesai untuk pembuat surat. Tinggal menunggu sang verifikator memverifikasi surat. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baiklah, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Demikian ya tutorial tentang cara penggunaan aplikasi Sri Kandi. Ini baru tahap belajar ya kita. Aplikasinya belum disempurnakan ya. Dan belum betul-betul diterapkan. Dan kalau sudah jadi nanti aplikasinya tentu akan diterapkan ya. Dan dengan aplikasi ini tentunya kita akan dipermudah ya dalam pembuatan surat, ya, pengiriman surat ya. Sebelum pengiriman tentu verifikasi, penandatanganan gitu ya. Dan setelah pengiriman tentunya pengarsipan. Nah, pengarsipan jadi arsip elektronik yang tentunya akan jadi mudah ya. Dan keuntungan lainnya tentunya adalah kita jadi paperless ya, kita menggunakan kertas yang sedikit sekali ya, karena semuanya sistem elektronik, semuanya dikirim surat itu secara elektronik. Paling nanti ada file yang perlu disimpan, di print 1 ya untuk arsip. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya nanti kalau ada perkembangan dari aplikasi ini akan dibuat tutorial yang lebih lengkap lagi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap semangat.